Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi walaupun dalam keadaan tidak bertatap muka langsung. Kita melanjutkan pelajaran online yaitu prakarya kelas 8, di mana materi yang belum saya jelaskan yaitu tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi. Di sini semoga kalian tetap semangat dan sehat serta tetap jaga kebersihan. Dari judul yang tertampil di sini, kita akan kupas satu persatu tentang pengolahan bahan pangan, serealia itu apa, umbi itu apa. Kemudian pengolahan bahan pangan adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi. Selain dikonsumsi, pengolahan bisa menjadikan bahan setengah jadi dengan tujuan supaya biar awet, tidak cepat basi atau awet. Kemudian serealia itu apa? Adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan, di nama bahasa lainnya yaitu Gramineae, yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Jadi padi-padian atau bisa juga gandum, itu kan bentuknya seperti padi, terdiri dari bulir-bulir biji. Kemudian umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsi. Biasanya yang mengalami pembengkakan itu bisa akar, batang, dan atau modifikasi, yaitu antara batang atau akar. Kalau umbi ini biasanya yang mengalami pembengkakan itu adalah akar, karena akar yang mengalami pembengkakan biasanya digunakan untuk menampung zat makanan. Kemudian produk pangan primer. Olahan bahan pangan setengah jadi sering juga sebagai produk pangan primer. Produk pangan primer itu adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, di mana pengawetannya bisa secara kimia, fisika, ataupun mikrobiologi. Pengawetan fisika ataupun mikrobiologi, kalau kalian belum tahu, silahkan bisa ditanyakan ke guru IPA ya. Kemudian di sini ada teori kebutuhan Maslow. Maslow itu adalah nama seorang tokoh, di mana ketika dia mencetuskan suatu teori pasti digunakan oleh di dunia. Di mana Maslow itu berpendapat bahwa kebutuhan itu ada 4 kebutuhan: basic need, social need, self-esteem, self-actualization. Basic need itu adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan pangan. Sedangkan social need, kebutuhan bersosialisasi, kemudian percaya diri atau self-esteem, kemudian self-actualization atau aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini biasanya pengakuan diri kita di lingkungan, actualization diri. Dari keempat kebutuhan ini, yang paling mendasar itu adalah kebutuhan pangan atau basic need. Itu adalah teori kebutuhan Maslow. Kemudian di sini ada jenis-jenis makanan khas Indonesia yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku pangan olahan setengah jadi. Di sini dikategorikan sesuai dengan bentuknya. Di sini adalah olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih, tebal, atau tipis. Contohnya kalau dari serealia yang namanya tipis, itu pipih tipis, itu kerupuk gendar, rengginan, emping jagung, bihun, dan mie. Kemudian dari umbi, keripik singkong, gaplek, dan kentang beku. Kentang beku biasanya cranberries gitu ya. Di sini ada penampakan, ini adalah rengginan, kemudian ini adalah gendar. Kemudian bentuk yang berikutnya yaitu dari bentuk butiran besar. Butiran besar, bukannya besar-besar seperti batu, bukan, tapi seperti kerikil ya. Contohnya kalau pangan setengah jadi bentuknya butiran besar, yaitu dari serealia, contohnya beras jagung, jagung pipil, kering beku, kemudian oat, pasta. Kemudian dari umbi bisa tiwul instan dan beras singkong. Di sini tiwul seperti ini. Kemudian di sini adalah penampakan dari jagung. Jagung ini yang sudah diolah ya, jadi namanya kita grontol kalau tidak salah. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga yaitu dengan butiran halus. Yang namanya saja halus, yaitu berwujud tepung. Yang pertama serealia dari padi atau gandum, itu ada tepung beras, tepung jagung, tepung terigu,
dan tepung sorghum. Dari contoh dari umbi, contohnya yaitu dari tepung ubi jalar, tepung tapioka, dan tepung talas serta tepung kentang. Ini adalah penampakan masakan yang berasal dari tepung-tepung di atas. Kemudian lanjut yaitu tentang makanan, di mana pengolahan makanan. Makanan itu yang bagus adalah mengandung gizi. Gizi itu sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu gitza. Gitza yang artinya makanan. Di mana ada zat makanan dan ada bahan makanan. Kalian harus bisa membedakan mana zat makanan, mana bahan makanan. Zat makanan adalah satuan nutrisi yang menyusun bahan makanan tersebut. Sedangkan bahan makanan yaitu bahan-bahan makanan yang dibeli, dimasak, dan disusun menjadi hidangan. Ya, sampai sini kalian bisa mengetahui gizi apa, zat makanan apa, bahan makanan. Belum ngantuk bukan? Belum. Kita lanjut. Sekarang yaitu pengelompokan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Gizi yang pertama yaitu gizi penghasil tenaga, dinamakan karbohidrat. Contohnya yaitu beras, jagung, bihun, kentang, singkong, ubi, talas, gula, dan minyak. Itu adalah zat gizi penghasil tenaga atau karbohidrat. Yang kedua yaitu kelompok zat gizi pembangun sel atau protein. Pembangun sel atau protein ini biasanya terdapat di dalam lauk pauk, daging, ayam, kelinci, kemudian telur, ikan, kemudian tahu dan tempe. Sedangkan zat gizi pengatur biasanya berada di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian cukup sekian dari saya yang singkat padat. Semoga kalian tetap jelas dalam mendengarkan penjelasan saya. Kemudian tetap ada di rumah. Semoga tetap sehat. Kita akan bertemu kembali atau bersua kembali di video yang berikutnya yaitu tentang teknik pengolahan. See you next time. Thank you for attention. I miss you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.